Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabi ahli tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ma ba'du. Teman-teman kicau mania dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya Kacer mania, salam hitam putih, salam dada hitam dari saya. Kita ketemu lagi bersama saya Bang Kinara, kali ini di channel Kinara Kacer Banyuwangi ya. Untuk video kali ini seperti yang Anda semua lihat ya, ini malam hari teman-teman ya. Ini saya pakai lampu apa ya ngarani jenenge. Apa ngene iki? Senter ngono ki lho rek ya. Senter sing gawe madangne rupa iki mau lho. Ya, ini malam hari teman-teman. Nah, untuk video kali ini saya pengen bahas tentang masalah kacer mandi malam ya. Jadi banyak gutian-gutian logika yang mungkin akan saya jabarkan di sini karena kebetulan perawatan kacer lokal yang pernah masuk di sini yang notabelinya macetan dengan kondisi burung yang sangat giras ya. Burung macetan nggak bunyi, kondisinya burungnya juga giras, gelabakan, liar, nggak karu-karuan ya. Dan semakin tak treatment kasar di chemistry kasar, burungnya malah getap ya. Jadi ini karakter burung yang agak rumit ya. Lokale lokal apa rek ngarani ya. Lokal rodok tretes apa piye petasik ngono lho ya. Enek sembur-sembur silite enek putih ngono kae lho. Ya semacam itu. Jadi ini mau tak mandikan malam, ini sekitar jam 8. Lantas fungsi daripada mandi malam itu apa? Nanti saya jabarkan di mata saya logikanya bagaimana, penjabaran dengan kaitannya klaim-klaim di luar sana insya Allah akan mencerdaskan kita semua sehingga kita semua menjadi perawat, menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung ya. Karena bagaimanapun juga mau sampai muntruk kita menjelaskan tentang teori burung, semua teori itu sifatnya prediksi ya. Tidak ada teori yang hukumnya pasti. Karena apa? Karena burung itu berbeda kodrat dengan kita, burung binatang, kita manusia. Kalau ada manusia yang bisa memastikan keadaan yang dirasakan burung, sesungguhnya dia sama-sama binatangnya. Bahasanya kasar Bang Kinara, ya nggak apa-apa. Ini sekalian mencerdaskan orang, ini kan edukasi. Jadi bahasa edukasi itu mau kasar, mau lembut, yang penting mencerdaskan, menggudik logika orang lain, supaya orang lain itu cerdas ya. Kalau ada yang nggak terima dengan bahasa kasar, ya silakan di skip videonya. Karena di sini tujuannya apa? Murni edukasi, bicara apa adanya, tidak ada bumbu-bumbu klim-kliman yang berbau modus-modus maupun hoak-hoak ya, yang hanya mementingkan isi perutnya sendiri tapi dengan membodohi orang lain. Ayo kita masuk. Kacernya di mana? Kacernya di dalam rumah, kacernya juga tak kerodong. Kacernya itu kondisinya saat ini sebenarnya kalau di dalam kerodong ya, itu gacor ya, gacor, bahkan ngerik-ngerik. Cuman kalau di ablak ada saya, ada orang lewat, pasti berhenti bunyinya. Berhenti bunyinya. Jadi seperti apa ya, semacam burung yang full getap ya, full takut ya, menganggap manusia itu sebuah ancaman. Makanya chemistry pendekatannya saya lebih ekstrim ya. Chemistry pendekatan itu tapi dia nggak bisa dikasar, dia mintanya dialus ngono lho rek. Jadi rodok mumet, jelimet manuk gue ya. Ayo masuk tak dudui ya sekalian. Nggak ada dusta antara kau dan aku ya. Ini kondisi malam hari teman-teman ya. Ini sekitar jam 8 paling ya, jam 8-an kalau nggak setengah 9. Ini burungnya di sini. Seperti yang pernah saya sampaikan berkali-kali bahwasanya kenapa burung ini tak taruh di sini, karena tempat kerjaku di sini ya. Jadi burung ini tak taruh di sini sehingga ibarat kata ini rodok cedek karo aku menurut ya, agak dekat, jadi interaksinya bisa lebih lebih sering gitu loh, lebih sering. Walaupun aku tuh sebenarnya jarang ya ngesuti manuk iki, karena apa? Belakangan iki rodok repot juga ya, rodok repot. Jadi jarang ngesut, tapi yang jelas burung ini sudah pernah tak kesat-kesut ya, tak kesat-kesut, tak getak-getak, tapi burung ini justru malah makin getap. Entah karena dia belum mapan nyaman di sini atau gimana,
walau alam. Makanya burung ini kemarin-kemarin saya rawat dengan rutin mandi malam. Kenapa kok mandi malam? Karena saya memang adanya waktu malam hari untuk menciptakan chemistry dengan burung ini. Menurut ya. Sebentar, saya turunkan, saya jabarkan, sekalian kita mandikan, oke? Oke teman-teman ya, ini burungnya ya. Burung ini meskipun giras ya, tapi statusnya kalau dalam penilaian saya ya, untuk masalah mandi kerambanya, burung ini termasuk kategori burung yang sulit juga masuk keramba gitu loh. Tapi kalau sudah di dalam keramba, ya dia mau mandi. Cuma kalau ditungguin ada saya, nggak mau mandi ya, nggak mau mandi dia. Cuma nanti sekalian tak tungguin di sini, sekalian tak latih ya, sekalian kita buat video. Ben podo-podo ngerti nih, oke? Nah, saya mandikan dulu teman-teman. Nah, ayo masuk. Kalian bisa amati, apakah dia karakter burung yang muda masuk kerambanya? Nah, wis rodok penak berarti rek. Karena memang mandinya burung ini dari pertama kali dapat itu 2 hari sekali, 3 hari sekali mentok ya. Saya taruh ini dulu teman-teman. Nah, saya bersihin ini dulu bentar ya. Bersihin telek dulu. Mana dia mau anteng? Ayo. Mana dia mau anteng enak? Len. Itu kalau kemarin-kemarin bro ya, kemarin-kemarin tak tungguin di sini dengan jarak sedekat ini, itu nggak pernah mau mandi dia. Nggak tahu kalau ini hari ini malam ini kita tes saja ya. Nggak tahu juga ini. Kan aku gila nggak konten ya. Kalau bikin konten tuh ngalir aja gue bro, ngalir. Tanpa naskah, tanpa settingan-settingan, opo enak lah ya. Jadi memang saya buat begitu. Itu dia sebenarnya wis nyemplung rek, tapi dia nggak mau mandi. Wis nyemplung ning banyune, ning kobokane banyu itu sudah nyemplung dia. Cuman nggak mau mandi, kayak burung takut gitu loh. Nah, ya. Saya tak bersinin dulu, habis itu tak kasih penjelasan sekalian ya. Sekalian kita amati bareng-bareng, apakah dia mau mandi tumak ninah dengan enak. Nah, moga-moga aja. Burung ini sudah 1 minggu lebih loh di sini ya. Nah, tapi perubahan yang signifikan belum ada ya. Untuk diablak, kalau dikerodong mau bunyi ya bersyukur lah, alhamdulillah. Mau bunyi dikerodong udah itu aja. Cuman kan agak marem bro ya. Kalau nggak diablak, pokoknya burung ini tidak akan saya jual sampai burung ini gacor. Kalau sudah gacor tak jual, karena menurut asumsi saya burung ini burung sulit, burung rumit, burung bulat. Jadi burung-burung rumit ini menyiksa. Cuman karena saya sudah terlanjur janji sama teman-teman untuk tidak jual sampai burung ini benar-benar bunyi di tangan saya, gacor enak, baru kita jual. Ya. Jadi burung ini tidak akan saya jual sampai saya bisa ngevideo burung ini, nantinya tak tunjukin di Kinara Kacer Banyuwangi ini ya. Itu sama bisa lihat ya, ini aku kan ngelapi gitu rek, ngelapi kan ibu ngelapi ada telek ya, tak lapi ning dhuwur gini. Sampean bisa lihat burungnya, mana dia bisa tenang bro. Dari tadi dia nggak tenang, loncat sana loncat sini, gelabak sana gelabak sini, nggak bisa tenang dia itu sampai sekarang. Makanya kalau kita punya burung kondisi kayak gini, misalkan beli burung bahan MH bahan-bahan lah wes ya, yang masih belum mapan secara kondisi. Kita mau bicara tentang dunia setting ini, setting itu, kejar birahi, kejar emosi. Burung mau makan enak, mau mandi enak, burung mau tenang di sebelah kita dengan enak saja belum, kok kita mau bicara tentang settingan. Lah ya konyol. Ya enggak? Mau makan aja dia takut kok minta bunyi. Lah ya apa? Nah, paham dari sini ya? Nah, aku tanda kayak gitu. Ketok aku langsung gak gelem loh rek. Ketok aku moro langsung gak gelem, langsung mentas. Nah, coba saya duduk di sini ya. Nah, sambil chemistry interaksi ya. Saya duduk sini sambil menjelaskan ke teman-teman ya, biar bisa syahdu dan tumanina. Oke? Nah, sekalian diamati burungnya. Aku tak santai sambil merokok, sambil bikin kopi, jangan lupa ya. Biar syahdu mendengarkan apa yang saya sampaikan, biar tergudik logikamu. Oke? Nah, aku tak nyedot rokok. Ngerokok kretek itu harus di
penyet-penyet kalau versi saya. Supaya apa? Supaya enteng sedotane. Ya. Nah, semut sik rokoke. Kita lanjutkan ya, teman-teman ya. Jadi begini, kaitannya dengan mandi malam. Mandi malam itu apakah ada klaim fungsi secara khusus? Tidak ada, teman-teman. Mau dikatakan birahi kayak, mau dikatakan emosi kayak, meredam kayak, menyetabilkan kayak, tidak bisa kita arahkan ke sana. Kenapa saya bilang seperti itu? Hanya orang-orang yang penuh dengan logika yang bisa membuat sebuah klaim menjadi blunder. Sebuah klaim itu akan selalu blunder ketika ketemu dengan orang-orang yang betul-betul menggunakan logikanya dengan sempurna. Contoh sepele, ketika mandi malam diklaim bahwasannya mungkin meredam atau menyetabilkan. Tapi ingat bro, ada sebuah klaim juga, bahkan orang itu atau mungkin satu orang atau mungkin dua orang atau mungkin suatu golongan mengklaim bahwasannya burung bunyi tandanya dia punya birahi, burung gacor berkicau tandanya birahinya dapat, atau mungkin emosinya dapat. Perlu digarisbawahi, burung berkicau, burung bunyi tandanya birahinya dapat. Ya, ini berarti harus kita kunci. Das. Ingat, tak baleni mana? Burung bunyi tandanya birahinya dapat, atau bahkan ada yang bilang emosinya dapat. Anggaplah begitu. Terus suatu ketika ada suatu golongan juga yang mengklaim bahwasannya menaikkan birahi supaya burung cepat bunyi dari burung bahan-bahan atau mungkin burung yang macet-macetan nggak bunyi. Beliau mengklaim bahwasannya dengan cara mandi malam. Supaya apa? Supaya mendapatkan birahinya. Anggaplah begitu. Sering kita mendengarkan suara-suara seperti ini, klaim-klaim seperti ini, bahwasanya burung muda hutan itu kalau cepat gacor ya disuruh mandi malam. Mandi malam supaya apa? Supaya gacor. Berarti artinya mandi malam itu kaitannya berarti apa? Kalau dikembalikan lagi ke masalah burung gacor, kata suatu golongan itu tandanya birahi ataupun emosi. Berarti mandi malam berarti kan untuk mengejar itu semua. Karena gacor ditandai dengan birahi. Bahkan juga emosi. Hal seperti ini tentu kita sering dengar 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu, atau mungkin 5 tahun yang lalu. Pasti pernah kita dengar hal seperti ini. Terus suatu ketika orang itu, suatu golongan itu tadi mengeluarkan sebuah statement baru lagi, bahwasannya mandi malam tujuannya untuk menyetabilkan emosi maupun birahinya burung. Sing bener sing di emosi apa birahi, mumet wis bingung toh, wis anggaplah wis bu emosi kayak bu birahi kayak wis pokoknya menyetabilkan. Jadi yang namanya stabil itu dimulai dari yang namanya over. Entah ini over emosi, entah ini over birahi. Dari over itu anggaplah misalkan contoh angka stabil itu di angka 100 misalkan. Berarti lebih dari 100 dianggap over. Nah, karena lebih dari 100 ini dianggap over, banyak yang mengklaim penyelesaiannya untuk menyetabilkan birahi maupun emosi yaitu dengan cara mandi malam. Secara tidak langsung berarti misalkan contoh ya, over itu kan lebih dari 100, anggaplah 120, 130. Untuk menyetabilkan berarti kembali ke angka 100 lagi. Berarti ada indikasi mandi malam juga bisa menurunkan birahi maupun emosi. Secara tidak langsung kan maksud daripada naskah ini tadi, konteks pembicaraan masalah over emosi distabilkan dengan cara mandi malam. Berarti dari 120 supaya stabil. Supaya stabil di angka 100 lagi, ini berarti kan ada indikasi turun. Nah, berarti sing bener sing ngendi? Bener loh, paham nggak? Ketika mandi malam dikatakan untuk menggacorkan burung, berarti kan menaikkan supaya mendapatkan birahinya, supaya mendapatkan emosinya, supaya burungnya bunyi. Terus burung MH muda hutan nggak bunyi supaya cepat bunyi dengan cara mandi malam seperti itu. Tapi kenapa ada sebuah klaim bahwasanya mandi malam untuk menyetabilkan? Kenapa? Yang namanya stabil ini berarti kan menurunkan. Kan dari angka stabil berapa? Misalkan 100. Tadinya dikatakan over, berarti 140. Disetabilkan, berarti kan diturunkan. Paham dari sini? Kalian pernah mendengar kan treatment, klaim-klaim di luar sana bahwasannya untuk menyetabilkan emosi atau birahi istilahnya buh mumet aku, ora patek paham aku. Intinya menyetabilkan birahi maupun emosi itu dengan cara mandi malam. Secara tidak langsung teori ini sudah bentur. Sudah blunder ini.
Makanya kenapa sering saya sampaikan bahwasanya kalau kita mau berbicara dengan hubungannya klaim-klaim teori, entah birahi, entah emosi, ini pasti blunder, bro. Blunder. Setiap penyampaiannya, entah tahun 2015 bicara birahi gimana, 2016 gimana, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Beda-beda sampai muncul teori baru lagi, ini yang dalam gimana, ini yang dangkal gimana, muncul lagi teori ini, teori itu. Kenapa selalu muncul teori baru? Karena apa? Keblunderan dari teori kemarin. Paham nggak dari sini? Munculnya istilah baru, cabang baru, itu bukan karena ilmunya berkembang atau apa, enggak bro. Sebenarnya karena apa? Karena keblunderan. Ya kalau kita bicara bisnis, kalau kita bicara bisnis, skala bisnis, mencabang-cabangkan, ini bisa kita katakan sukses. Tapi kalau kaitannya dengan teori, yang paling logika dan masuk akal, yaitu blunder tadi. Beda lagi kalau misalkan teori ini ditujukan untuk bisnis, supaya berkembang teorinya. Ditujukan untuk bisnis, tapi bukan ditujukan untuk suatu kebenaran yang hak gitu loh. Paham dari sini teman-teman? Karena segala sesuatu yang sifatnya kebenaran, itu sudah nggak akan pernah berbelit-belit bro. Kebenaran itu, hak itu nyata, ya wes itu ya itu, nggak ada lagi. Karena segala sesuatu sing bulet-bulet, sing jelimet-jelimet, itu cuma sesuatu yang sifatnya hubungannya dengan kedustaan, akal-akalan, kebohongan, semacam itu. Karena kembali lagi seperti yang sering saya sampaikan berkali-kali, satu kali orang itu berbohong, maka dia akan berbohong selamanya guna menutupi kebohongan-kebohongannya yang kemarin. Satu kali orang itu dusta, maka dia akan berdusta selamanya untuk menutupi kedustaannya yang kemarin. Paham dari sini? Hukum ini sudah menjadi hukum yang nyata. Karena kebenarannya nyata, bro. Jadi orang-orang dusta, golongan-golongan orang-orang munafik itu memang takut diturunkan satu surat yang menerangkan apa yang tersembunyi di dada mereka. Ini sudah nyata. Al-Quran yang mengatakan seperti itu, bukan saya, ya. Jadi, ayolah kita tuh berbicara pakai rujukan. Kalau kita mau berbicara teori sampai muntuk, berbicara tentang burung nggak akan pernah bisa bersaksi atas apa yang kita sampaikan. Bersaksi membenarkan, tidak bisa. Karena burung tidak bisa bicara. Jadi ketika kita punya teori, mau teori ini, kayak teori itu, kayak apakah burung bersaksi? Iya benar. Tidak. Jadi semua teori kita itu sifatnya prediksi. Kalau hanya prediksi, ya jangan mengklaim. Paham dari sini teman-teman? Lantas mandi malam versi saya itu bagaimana? Kalau saya menyifati mandi malam itu sebatas ini bro. Misalkan contoh prakteknya saya. Kalau saya disuruh menjelaskan apa yang dirasakan burung ini masuknya ke ranah emosi birahi atau gimana, aku gak ngerti. Yang penting aku praktek sih wae. Urusan hasil, urusan teorinya gimana-gimana, urusan carry. Yang penting aku banyakin praktek daripada banyak teori. Jadi intinya gini, kalau saya punya burung misalkan macetan, giras gelabakan, burung-burung yang dimana belum seberapa mapan secara kondisi, burung getap, itu treatment saya pertama, langkah pertama yang selalu saya lakukan adalah mandi malam. Walaupun burung ini saya mandikan malam, misalkan burung ini tak mandikan malam sampai 2 minggu, 3 minggu, gak kunjung enak, apakah tetap terus saya lakukan mandi malam? Ya enggak bro, tak rubah. Minggu berikutnya tak rubah, mandi pagi gimana, mandi sore gimana. Karena kalau saya misalkan tentang apa yang saya pikir terhadap burung ini sifatnya prediksi. Kalau saya kebanyakan prediksi, kebanyakan teori, gak praktek-praktek rek. Misalkan aku memprediksi burung ini, wah burung ini kayaknya kurang birahi, lebih baik tak mandikan malam, atau burung ini kayaknya kurang emosi, atau mungkin tak mandikan sore atau tak mandikan pagi atau gimana. Aku gak praktek-praktek, lebih baik aku banyakin praktek aja. Kenapa kok tak banyakin praktek? Karena waktu nganggurku, waktu luangku lebih banyak malam hari. Dan malam hari itu saya kan bisa interaksi dengan burung. Burung tak taruh di bawah, dengan kondisi burung yang basah kuyup, otomatis ruang geraknya karena dia basah kuyup kan terbatas. Jadi kita bisa leluasa chemistry dengan burung. Burung taruh di sebelah kita, walaupun kita nggak getak-getak manuk, cuma ditaruh di sebelah kita, supaya harapannya apa? Burung cepat mapan saja secara kondisi. Kalau burung sudah mapan secara kondisi, otomatis bunyinya juga nggak malu-malu. Menurut rek, kalau kaitannya burung ini dimandikan malam, nanti arahnya ke masalah birahi atau emosi, wah gak ngurus aku. Kalau dengan praktek mandi malam ternyata burungku gacor, saya anggap itu bonus. Tapi tanpa ada rasa, tanpa ada sebuah klaim bahwasanya, oh mandi malam difungsikan untuk ini, difungsikan untuk itu. Nggak bisa, Ferguson. Jadi tentang semua praktek-praktek saya, itu saya wis pokoknya aku praktek.
Urusan hasil saya anggap bonus. Walaupun secara persentase ketika saya punya burung macetan, burung yang getap-getap, burung yang stres-stres, burung yang nggak bunyi, itu dengan mandi malam persentasenya itu sering berhasil bunyi, tapi sekedar bunyi loh ya, bukan on konslet, tapi sekedar muni cuma ngeplong-ngeplong ngono tok. Kan kuncinya saya merawat burung langkah pertama ini yang penting kan manuke muni sik to rek, manuke muni titut baru nanti kita otak-atik. Kalau burung bunyi titut belum kok kita sudah ngotak-ngatik mumet malah bro. Paham dari sini teman-teman, ini videonya agak panjang ya. Memang ini saya lagi santai, sekalian saya pengen kasih full edukasi kepada teman-teman. Supaya apa? Supaya teman-teman tidak mudah dibodohi dan tidak mudah ikut-ikutan klaim-klaiman di luar sana. Percayalah, yang suhu dalam merawat burung adalah perawat itu sendiri. Saya adalah suhu untuk burung saya, sampean adalah suhu untuk burungnya sampean sendiri. Dari tadi burung ini tak amati. Mandinya gak iso tumak ninah, mencolot rono, mencolot rene. Lah burung kayak gini, kita mau berharap dia bunyi di depan kita. Dia bunyi di dalam kerodong, alhamdulillah, syukurilah aku. Ya, dan man, resepo enak nyaman tuh Pak Nina. Mau tak bahasa ya pakai sampo, tapi sabar dulu lah, kapan-kapan aja. Ya. Jadi begitu teman-teman, di mata saya mandi malam itu sebatas itu. Jadi karena waktu saya itu bisanya memang malam, interaksi dengan burung bisa maksimal gitu loh bro. Kalau mandi malam dikaitkan dengan apakah bisa untuk menjinakkan burung, sebenarnya kalau diklaim itu nggak bisa. Tapi kalau kita itu praktek dengan harapan untuk menjinakkan burung dan ternyata berhasil jinak, kalau ternyata berhasil jinak, anggaplah itu bonus. Tapi tetap fungsi mandi malam jangan diklaim, ngono loh bro. Karena beda burung itu beda karakter gitu loh. Beda burung itu beda perasaan, beda yang dirasakan, beda keadaan, beda kondisi. Jadi nggak bisa disamakan gitu loh. Makanya sering saya sampaikan, jangan pernah ada klaim dalam dunia teori. Kalau enggak nanti blunder sendiri malahan. Paham dari sini ya? Wes ngono video kali ini. Iki manuke mau tak entas ya, daripada ini kelamaan di sini ya, ket mau ngono wae orang ndang nyemplung adus enak epek-epek kayak gitu. Dari tadi gitu toh. Ya. Wes itu dulu video kali ini, semoga mengedukasi, semoga menjadikan kita semua menjadi manusia yang tidak melampaui batas dalam hal merawat burung. Semoga bermanfaat. Saya Airi, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.